Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tikti Kurnia. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus sebagai guru PPKN di SMK PGRI Wanaraja di Kota Garut. Pada hari ini, bulan Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran PKN di kelas 10 di SMK PGRI Wanaraja di Kota Garut, guna memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah Ibu sangat senang melihat kalian pada hari ini. Begitu kalian terlihat sumringah dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apalagi ditambah suasana kelas, kondisi kelas yang bersih sehingga kalian bisa nyaman di dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah sekarang agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan insya Allah kita belajar di tempat yang diridhoinya. Untuk itu terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam kita. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadiran siswa pada kesempatan hari ini ya. Alisa, Ana, Anggun, Sakit sudah memberi kabar ke pihak sekolah. Sudah. Bunga, Izin. sudah ada kabar. Sudah. Dela, Febri, Fikri, Intan, Mahbubah, Muhammad Fahri, Mutia, Sakit sudah ada kabar. Sudah memberikan surat. Sudah. Nanda, Nur Intan, Nur Afni, Raffi, Rahmawati, Darisila, Rastianza, Revan, Randy, Ridwan, Seli, Siti, Tiara, Fira, Yola izin. Sudah memberi kabar. Yola. Zikri, mudah-mudahan rekan-rekan kalian yang sedang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Masuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai pelajar dan kaula muda, maka kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang biasa menjadi dirjen? Nah, bisa Marwah silakan ke depan untuk memimpin lagu. Sudah siap? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih kepada Mawar yang telah memimpin lagu. Baiklah, sebelum kita ke materi, kita akan mengadakan dulu ice breaking, yang mana kalian ikuti instruksi ibu. Ice breaking pada kali ini adalah dengan cara ketika ibu menyampaikan atau mengatakan selamat pagi, maka tandanya kalian harus menepukkan tangan sebanyak 1 kali. Jika ibu bilang selamat siang, maka kalian bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Jika ibu bilang selamat sore, maka kalian tepuk tangan sebanyak 3 kali. Dan jika ibu menyebutkan selamat malam, maka tidak ada tepuk tangan. Nah, untuk mengetes apakah kalian fokus atau tidak pada kegiatan pembelajaran kali, maka kita mulai untuk ice breaking. Kita fokus ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, sore, selamat malam. Nah, kurang fokus, berarti yang fokus lagi, sekali lagi. Oke, siap? Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Wis, hebat. Baiklah, sekalian, kita sampai kepada materi pada kesempatan kali ini. Tetapi sebelum ibu menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, kira-kira siapa di antara kalian yang masih ingat pada pembelajaran PKN minggu yang lalu? Siapa? Oke, silakan Sela. Apa? Tentang apa? Materi tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Bagus, kita. Nah, karena pembelajaran metode untuk pada kesempatan kali ini kita menggunakan metode PJBR. Untuk itu, silakan kalian semua untuk bisa melihat ke depan, fokus kalian lihat video ya. Nah, adapun materi pada kesempatan kali ini adalah tentang inisiasi kegiatan bersama atau gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui diskusi kelompok dengan tepat. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok secara konsisten. Tiga, peserta didik mampu menginisiasi kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktik sehari-hari melalui pemanfaatan aplikasi Canva dengan kreatif dan inovatif. Itu adalah merupakan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Adapun A, makna gotong royong. Ibu kira kalian kata gotong royong adalah bukan hal yang baru ya. Kalian sering mendengar kata gotong royong itu. Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Secara umum, pengertian gotong royong dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutnya sebagai bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Selanjutnya, siapa yang bisa membantu ibu untuk membacakan bagian B? Saya, Bu. Nah, silakan siapa? Saskia. Praktik gotong royong dalam hidup bermasyarakat sebagai pengalaman nilai-nilai Pancasila. Mengembangkan kualitas hidup berpancasila yang ditandai oleh praktik hidup bergotong royong merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dalam upaya menjaga melestarikan kebinekaan suku, ras, agama, kepercayaan, dan budaya. Semangat dan praktik gotong royong mengintegrasikan nilai-nilai kelima sila Pancasila yang
dalam sikap, kata, dan tindakan setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bersama, hidup sehari-hari menjadi praktik dialog yang otentik yang menghargai martabat setiap pribadi untuk bersatu padu dan bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera secara multidimensi. Ya, terima kasih Saskia telah membantu Ibu membacakan materi. Nah, sekarang kita ke contoh daripada gotong royong itu sendiri. Yang pertama yaitu sambatan. Sambatan dikenal di Jawa itu dengan istilah sambatan merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Itu disebut di dalam bahasa Jawa dengan sambatan. Itu raja kita sebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Setiap dimanapun karena kita itu terdiri daripada 38 provinsi, tentu bahasa itu berbeda-beda. Nah, anak-anak sekalian, kita di sini melihat bersama-sama video untuk memperkuat pengetahuan pembelajaran pada hari ini. Maka kita akan sama-sama menyimak video berikut ini. Silakan. Pagi Bu Harni, laris hari ini. Sepi nak, siapa yang mau beli? Uangnya yang begini. Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto Ibu? Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Gotong royong itu sesuai dengan Pancasila nomor 3, yaitu Pancasila nomor 3 itu apa? Persatuan Indonesia. Dan gotong royong itu sudah mengakar, sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, tetapi sebelumnya Ibu ingin bertanya. Setelahnya kalian melihat video yang barusan kalian simak bersama-sama, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa yang ada di dalam benak kalian setelahnya melihat video ini? Ya, siapa namanya? Dela. Dela. Bagaimana menurut Dela? Menurut saya dari video yang sudah ditayangkan, kita dapat mengetahui dan kita dapat melihat bahwa dengan adanya gotong royong dapat mempermudah pekerjaan dan juga telah merealisasikan poin-poin dari Pancasila maupun nilai-nilai Pancasila itu tersebut. Oke, bagus. Kalau misalkan kita tadi menurut rekan kalian bahwa setelahnya melihat video tadi sudah menjelaskan dan jawabannya begitu sangat bagus. Nah, sekarang kira-kira ketika misalkan kita mau berangkat sekolah nih, kalian melihat jalan yang rusak, jalan yang kalian lewati itu rusak. Apa yang ada di dalam benak juga pikiran kalian ketika kalian melewati jalan itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu, Nah, siapa namanya? Intan. Bagaimana menurut Intan? kita bisa mengambil jalan lain walaupun itu lebih jauh. Walaupun itu lebih jauh, itu salah satu alternatif ya kita untuk menghindari bahaya. Gitu, seperti itu. Terima kasih Intan. Nah, karena minggu kemarin Ibu sudah membagi kelompok. Nah, sekarang tugas kalian itu silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan mulai dari sekarang.
Sudah kalian duduk di kelompoknya masing-masing? Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di mana lembar kerja peserta didik ini nanti Ibu bagikan kepada setiap masing-masing kelompok ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1 ini. Kelompok 2, Ibu. Kelompok 3. Ini Bu. Kelompok 3 ini. Kelompok 4. Kelompok 4. Nah, silakan kalian baca RKPD peserta didik tersebut. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian, yaitu bagaimana membuat draft proyek gotong royong digital berisi tentang, di sini ada kategori laporan, kemudian ada sasaran lokasi, narasi laporan, dan perkembangan laporan. Silakan kalian untuk mendukung dalam pembuatan Canva atau poster. Kalian itu bisa membuka buku, kemudian kalian bisa mendownload aplikasi Canva, kemudian kalian bisa membuat poster yang telah didiskusikan, atau misalkan kalian itu mencari situs-situs dari yang mendukung pada pembelajaran kali ini. Ibu berikan waktu sebanyak 15 menit ya untuk kalian mengerjakan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Sudah didiskusikan belum? Sudah. Kalau sudah didiskusikan, sekarang Ibu mau bertanya ya, mau lihat hasil diskusinya, hasil pekerjaan kalian kelompoknya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Untuk kelompok 1 proyek apa yang kalian buat? Mengambil materi jalan yang rusak. Alasan apa? Karena banyak sekali jalan-jalan yang rusak sehingga itu menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. Kira-kira lokasinya di mana? Lokasinya jalan menuju ke sekolah. Jalan menuju ke sekolah, berarti benar-benar kalian mengerjakan tugas ini dengan baik ya. Ibu aturkan terima kasih untuk kelompok 1 atas kerjasamanya juga tugasnya yang telah dikerjakan dengan sangat baik. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Kira-kira kalian membuat proyek apa? Apa nama proyeknya? Kerja bakti sosial. Kenapa membuat proyek itu? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih peduli terhadap lingkungannya. Supaya lebih peduli dengan lingkungannya. Kira-kira kalian mengambil lokasi di mana? Gedung Mulia Warna Mekar. Berarti kalian sudah mengerjakan diskusi ini dengan sangat baik ya, mengikuti interaksi dengan baik. Ibu aturkan terima kasih dan diucapkan selamat ya karena kalian telah mengerjakan dengan sangat baik. Nah, sekarang ini kelompok berapa? Kelompok 2. Apa nama proyek kelompok kalian? Tentang jembatan roboh. Jembatan roboh. Kenapa? Asalnya kenapa membuat proyek jembatan roboh? Untuk meminimalisir yang berimbauan kepada warga sekitar untuk lebih menjaga fasilitas pendidikan oleh negara. Kira-kira lokasinya di mana? Di Layang Sari. Di Layang Sari. Wah, kalian ternyata benar-benar mengerjakan RKPD pada kesempatan kali ini dengan sangat baik ya. Ibu aturkan terima kasih atas kerjasamanya. Nah, sekarang ini kelompok 3. Kira-kira apa nama proyeknya? Tentang pembuangan sampah. Tentang pembuangan sampah. Alasannya kenapa? Untuk menjalankan masyarakat karena
Karena memang bersih itu perlu dan penting ya. Oke, ini lokasinya di mana? Di Pasar Banaraja. Nanti kalian benar-benar mengerjakan LKPD pada kesempatan kali ini dengan sangat baik dan diskusi kalian juga dengan rekan-rekan itu kerjasama dengan baik pula. Terima kasih ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, karena tadi kalian pembagian kelompok sudah, kemudian juga pembagian LKPD sudah, kemudian pembagian bahan ajar juga sudah, kemudian kalian pembagian jadwal juga sudah. Ibu aturkan terima kasih karena ternyata dari kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga sampai dengan kelompok keempat kalian itu benar-benar mengerjakan lembar kerja peserta didik dengan baik dan kalian diskusi dengan baik pula di tiap-tiap masing kelompoknya. Karena apa? Terbukti dari hasil jawaban kalian begitu sangat aktif, kemudian jelas dan tepat. Nah, sekarang silakan jika ada pertanyaan kalian boleh bertanya kepada Ibu. Ada pertanyaan? Kira-kira sudah paham? Sudah. Buatkan terima kasih. Maka kita terakhir yaitu refleksi. Refleksi pada kali ini yaitu kegiatan saling membantu dan rasa tanggung jawab atas keadaan sekitar tentang infrastruktur dan lingkungan di masyarakat demi kenyamanan dan kehidupan bersama, sehingga terciptanya ikatan sosial. Untuk itu, Ibu haturkan terima kasih banyak kepada kalian atas atensi, atas motivasi dan kegiatan pembelajaran yang begitu sangat aktif pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan banyak manfaat yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Dan Ibu sampaikan salam hormat Ibu untuk orang tua kalian di rumah ya. Karena tadi juga diawali dengan doa, maka kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan doa pula agar kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sesudah belajar, anak baik itu berdoa kepada Allah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu haturkan terima kasih kepada kalian yang mana pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar seperti sedia kala dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekalian, minggu lalu kita telah membahas tentang inisiasi gotong royong dan kalian itu ditugaskan untuk membuat aplikasi Canva dan kalian disuruh untuk membuat poster. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing pihak kelompok. Nah, ini ya, kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok dua? Ini. Kelompok dua. Kelompok tiga? Kelompok tiga. Kelompok empat? Tugas kalian adalah ketika kelompok yang lain sedang mempresentasikan di depan, tugas kalian di sini adalah menulis apa yang menjadi presentasi masing-masing tiap kelompok yang ada di depan. Kemudian komentar kalian itu silakan ditulis di dalam kolom LKPD yang barusan Ibu bagikan. Gitu tugasnya ya minggu kemarin tentang pembuatan poster, gitu ya. Paham? Di sini kan ada kategori laporan, lokasi laporan. Apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan kan itu ya. Nah, silakan kalian isi ketika contoh kelompok 1 sedang mempresentasikan. Nah, kelompok 2, 3 dan 4 itu
yang sudah Ibu sediakan di sana ya. Nah, silakan untuk presentasi pada kesempatan kali ini tampilan yang pertama dari kelompok mana? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk ke depan presentasikan hasil kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk itu, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rahmawati. Kategori laporan yaitu jalan yang rusak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Narasi laporan supaya pengembangan Asia dan pemerintah daerah dipergunakan dengan baik dan benar, seperti memperbaiki jalan yang rusak yang sering dilewati oleh masyarakat, sehingga dapat mempermudah menjaga sehari-hari masyarakat dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tiara. Kami mengharapkan hasil agar pemerintah daerah dapat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama jalan yang sering dilewati oleh masyarakat atau kegiatan sehari-hari masyarakat sehingga terjamin kesejahteraan. Untuk pemaparan hasil diskusi kami mungkin sekian. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan? Bagi saya Sri akan mengasih pertanyaan apa penyebab jalan berlubang. Apakah ada yang lain? Saya dari kelompok 2 yang memberikan tanggapan. Memang sangat bagus jalan yang berlubang, ini akan memberikan pengaruh buruk pada pengendara hingga dapat melakukan kecelakaan. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi? Saya dari kelompok 4. Apa penyebab jalan bisa berlubang? Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk itu, beri kelompok untuk mendiskusikan jawabannya. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudara Fahri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah kondisi tanah yang tidak stabil, kurangnya perawatan atau pemeliharaan. Dan untuk pertanyaan dari kelompok selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmawati. Saya akan menjawab soal dari kelompok 4. Penyebab retakan-retakan dibiarkan tanpa perbaikan sehingga akhirnya air meresap akan membuat rapuh lapisan-lapisan jalan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rekan-rekan, terima kasih ya untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Baiklah anak sekalian, untuk presentasi berikutnya dari kelompok mana? Ibu, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan mempresentasikan tentang jembatan roboh. Untuk kategori laporan jembatan roboh dan sasaran lokasi yaitu Sari. Untuk narasi laporan akan disampaikan oleh Saudari Indah. Narasi laporan, banyak hal yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan operasional, dan pemeliharaan yang menyebabkan keruntuhan jembatan yang bersifat sekuensial dan kumulatif, sehingga saling memperparah menuju suatu
jembatan disebabkan akumulasi kekurangan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan sehingga perbaikan. Kata materi PU, namun demikian dirinya memiliki kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir atau takut melewati jembatan panjang. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi bertanya dan menanggapi. Kepada kelompok yang ingin bertanya dan menanggapi, dipersilakan. Saya dari kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Muhammad Fahri. Ingin bertanya, apa penyebab jembatan bisa roboh? Selanjutnya, Saya dari Siraja dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang menjadi alasan robohnya jembatan tersebut? baik. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah memberikan pertanyaan. Izinkan kami untuk menjawab. Baik. Untuk jawaban dari kelompok 1 akan disampaikan oleh Saudari Zikri. Perkenalkan, nama saya yang akan menjawab dari kelompok kelebihan beban, kesalahan manusia dan material. Untuk jawaban dari kelompok 1 akan dijawab oleh Saudari Febri. Tentunya jembatan layang sari akumulasi kekurangan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga diperbaikan. Baik. Terima kasih yang sudah bertanya. Untuk tanggapan, ada yang ingin memberi tanggapan? Saya. Perkenalkan, saya Mahfud Maulawati, perwakilan dari kelompok 3 akan memberi tanggapan. Presentasi tentang jembatan roboh ini memberikan pemahaman yang penting tentang kejadian tersebut, penting untuk menggali penyebabnya, memperbaiki kerusakan, dan meningkatkan keamanan infrastruktur serupa di masa depan. Terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah bertanya dan memberi tanggapan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih ya kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikannya dengan sangat baik. Hasil kerja yang baik pula sehingga kalian itu menampilkan diskusi baik kalian itu dengan menanggapi pertanyaan dan tanggapan yang sangat positif. Silakan untuk presentasi selanjutnya dari kelompok mana? Kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 yang tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembuangan sampah yang berlokasi di Pasar Wanaraja. Kategori laporan pembuangan sampah sasaran lokasi Pasar Wanaraja. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Dora Mailani. Pasar adalah tempat vital dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya persoalan sampah di pasar semakin meningkat. Tumpukan sampah di sekitar area pasar menciptakan pandangan yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga berpotensi merugikan lingkungan. Penelusuran kami di pasar mengungkapkan bahwa kerugian kesadaran akan manajemen sampah menjadi penyebab utama permasalahan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rastianda. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya kolektif sosialisasi tentang pentingnya membuang sampah dengan benar dan peningkatan seperti penambahan tempat sampah dan pengelolaan limbah juga organik berdampak positif. Sampah di pasar harus menjadi prioritas. Dengan demikian kita dapat menciptakan pasar yang bersih, sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Baik, perkembangan laporan akan disampaikan oleh Saudari Siti Raisa. Diharapkan setelah adanya sosialisasi membantu meningkatkan pemahaman tentang dampak positif dari pengelolaan sampah yang baik, dan diharapkan juga para pedagang dan pengunjung pasar bisa menjaga kelestarian lingkungan pasar. Sebelum kami menutup presentasi ini, adakah pertanyaan atau tanggapan dari setiap kelompok? Ada. Perkenalkan, nama saya Donatini. Saya ingin bertanya, apa penyebab orang membuang sampah sembarangan
Bu, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Marwa. Rendahnya kesadaran dalam melakukan pengolahan sampah, kurangnya dukungan dan pemerintah, dan juga ketidaksediaan sarana oleh prasarana dan prasarana. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih ya kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, juga pembuatan poster kampanye yang sangat luar biasa bagusnya ya. Baiklah, untuk kelompok terakhir berarti ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kerja bakti sosial yang sasaran lokasinya di Perum Jaya Warna Mekar. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Okta. Kerja bakti di lingkungan masyarakat menjadi kewajiban setiap individu. Kerja bakti menjadi salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar yang efektif. Tidak hanya membantu membersihkan lingkungan, saat kerja bakti juga dapat memperkuat jalinan kerjasama antar warga. Biasanya kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar ini dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu. Dengan membiasakan kegiatan ini, lingkungan sekitar akan lebih bersih dan terhindar dari berbagai penyakit yang bisa mengancam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Perkembangan laporan dari kegiatan kerja bakti sosial ini, kami harapkan warga bisa lebih berhati-hati untuk membuang sampah, terbiasa untuk membersihkan dan menjaga lingkungan supaya bisa lebih terus bersih, sehat, dan terhindar dari penyakit. Itulah pemaparan materi hasil diskusi kami. Sebelum menutup presentasi kami kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Siti Raisa, perwakilan dari kelompok 3 ini bertanya apa manfaat adanya kegiatan kerja bakti sosial. Selanjutnya, Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan mengapa kita harus melakukan kerja bakti sosial. ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 yang memberikan tanggapan kepada kelompok 4 bahwa benar adanya perlunya kesadaran dari masyarakat untuk lebih banyak melakukan kerja bakti sosial untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan silaturahmi. Terima kasih untuk tanggapan yang diterima. Untuk menjawab pertanyaan dari kalian, mohon beri kami waktu untuk sebentar untuk berdiskusi. Untuk pertanyaan pertama akan dilakukan oleh rekan saya. Saya Diki akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menjaga kebersihan lingkungan, meringankan pekerjaan yang dilakukan, menumbuhkan sikap kekeluargaan, mengajarkan sikap bekerja sama, dan membangun kepedulian. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 untuk mewujudkan cita-cita kasih antar masyarakat, rasa saling menolong, rasa saling peduli pada masyarakat luas yang sedang membutuhkan ulur tangan mereka, serta yang paling utama adalah untuk menjaga lingkungan bersih dan sehat. Apakah jawaban tersebut cukup? Terima kasih. Kalau begitu, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah, Ibu melihat dari kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat kalian itu telah bisa menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, yaitu pertama kalian telah bisa membuka aplikasi Canva sehingga kalian itu telah juga bisa membuat kerangka dan membuat
poster pada pembelajaran kali ini. Yang kedua, kalian juga telah bisa menilai komentar dari rekan-rekan kalian, penampilan mereka yang ke depan untuk mendiskusikan hasil daripada diskusinya. Kemudian Ibu senang karena kalian itu sekarang sudah bisa membuat komentar, kemudian kalian juga sudah bisa membuat gambar pada kesempatan pembelajaran kali ini. Untuk itu, sekarang karena penampilan tadi yang diskusi presentasi sudah dari kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat, Ibu aturkan terima kasih dan sangat luar biasa hasil diskusi atau presentasi kalian. Dan Ibu bangga karena ternyata apa yang Ibu sampaikan materi ternyata sampai kepada kalian karena kalian mampu untuk mempresentasikan dan mengerjakan tugas dari Ibu. Sekali lagi Ibu aturkan terima kasih. Nah, adapun refleksi daripada materi pada kesempatan kali ini, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Siapa yang bisa? Silakan, Sela. Yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah saya dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila serta dapat mengimplementasikannya seperti kegiatan gotong royong. Nah, Ibu aturkan terima kasih. Pertanyaan Ibu yang kedua, apa yang sudah baik pada pembelajaran hari ini? Nah, silakan siapa? Fira, silakan. Jawabannya Fira. Menurut saya yang sudah baik dalam pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui hambatan-hambatan apa yang dialami oleh masyarakat sehingga kegiatan sehari-hari tidak berjalan efektif dan efisien. Oke, terima kasih Fira. Harapan kalian untuk kita ke depan bagaimana apa yang harus dilakukan untuk pembelajaran ini semakin menjadi lebih baik lagi. Kira-kira siapa yang akan memberikan tanggapan? Namanya siapa? Nama saya Rizky. Nah, silakan Rizky. Menciptakan suasana belajar menjadi lebih menarik. Menciptakan suasana belajar yang lebih menarik. Ibu aturkan terima kasih atas tanggapan saran. Semoga kita dalam pembelajaran yang berikutnya agar lebih menarik lagi, lebih nyaman lagi, lebih inovatif lagi, lebih aktif lah. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran pada kesempatan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu aturkan terima kasih banyak karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu kita akan tutup dengan doa. Sekali lagi Ibu aturkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan begitu banyak manfaat khususnya untuk Ibu dan untuk kalian yang menyimak, mendengarkan dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Juga sampaikan salam hormat Ibu kepada orang tua kalian di rumah. Maka silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sudah belajar apa baik kita berdoa dengan dalam kehidupan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ibu mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.